Samping gitu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala man bu'itha bis-sayf nadhiran wa bashira wa da'iyan ila Allah bi'idnihi wa sirajan munira. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Hadirin jamaah salat isya dan dilanjutkan salat tarawih yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak, Ibu, adik-adik dan mas-mas, mbak-mbak sekalian yang saya hormati, yang saya cintai karena Allah dan Rasulnya. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini, di malam kedua bulan Ramadan dan di malam dan di hari kedua kita berpuasa, alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa mengisi waktu-waktu kita, menyibukkan waktu-waktu kita dengan beribadah dan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga saudara-saudara kita atau tetangga-tetangga kita, karib kerabat kita, orang tua kita yang merasa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kesakitan sehingga tidak bisa hadir, tidak bisa berpuasa bersama bareng dengan kita, Allah Subhanahu wa taala menggantikan pahalanya dengan pahala yang lebih baik lagi dengan amalan-amalan yang lainnya. Dan semoga diberikan kesembuhan dan diangkat penyakitnya sehingga bisa bareng kita dalam melakukan ketaatan, bisa bareng kita dalam melakukan ibadah-ibadah dalam bulan Ramadan. Tidak lupa salawat serta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, dan kepada orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnah beliau hingga datangnya hari kiamat. Ibu, bapak, mbah-mbah, sesepuh, mas-mas, adik-adik sekalian yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diuji dengan kepanasan ya. Dalam berpuasa udah 2 hari ini, walaupun tadi agak gerimis ya, mungkin gerimis sedikit supaya membahagiakan kita yang berpuasa. Akan tetapi ini adalah salah satu bentuk juga Allah menguji ya. Allah menguji keikhlasan kita dalam melakukan ibadah di bulan Ramadan. Akan tetapi bukan hanya panasnya saja, banyak lagi ujian-ujian yang lain yang mungkin kita satu sama lain tidak mengetahui. Karena salah satu di antara kita pasti ada yang diuji dengan ujian yang sangat berat. Ya, maka dengan itu para jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala senantiasa menguji hamba-hambanya dalam keikhlasan ibadah yang dia lakukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala akan menguji keikhlasannya, akan menguji imannya, akan menguji niat tulusnya dia dalam beribadah. Terutama di bulan Ramadan ini, ya, baik orang yang tidak memiliki ilmu ataupun orang yang memiliki ilmu, semuanya sudah mengetahui bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang penuh berkah dan penuh keutamaan. Tidak dipungkiri, ditanyakan, bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran, bulan Ramadan adalah bulannya ibadah, bulan Ramadan adalah bulannya orang-orang saleh, orang-orang yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalamnya yang sangat penting yang harus kita tanamkan adalah keikhlasan niat dalam beribadah. Baik itu kita itu ibadah yang kecil hingga ibadah yang besar. Karena niat dalam beribadah itu sangat menjadi tolak ukur.
ibadah itu akan diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebesar apapun ibadah, sebesar apapun ketaatan kita yang kita lakukan kepada Allah, tapi tanpa niat yang benar, niat kita salah, niat kita hanya ingin dipuji. Misalkan bersedekah 100 juta, bersedekah 1 juta lah, bersedekah 1 juta, yang lain paling 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, 10.000, 20, mentok-mentoknya 100.000. Kita bersedekah 1 juta. Ya 1 juta itu nominalnya besar. Ya, nominalnya besar, dan juga uang 1 juta itu bisa digunakan berbagai macam acara. Bisa digunakan untuk bikin bukber, sehingga banyak orang buka puasa dengan uang tersebut. Kemudian juga bisa disalurkan untuk media-media atau untuk listrik, sehingga listriknya bisa 1 bulan full untuk ditunaikan ibadah-ibadah di dalamnya, sholat di dalamnya, pengajian di dalamnya, membaca Al-Quran, sehingga mengalir semua pahala-pahalanya. Akan tetapi uang 1 juta itu tidak didasari dengan niat yang tulus karena Allah. Ya, dia menginginkan pujian dari orang agar bisa dibilang dermawan, agar bisa dibilang oh orang kaya, agar bisa dibilang oh orang baik, wong apik, dan lain sebagainya, agar bisa dipuji-puji oleh manusia. Maka ketahuilah, walaupun sebesar apapun pahalanya di sisi Allah, dikarenakan niat, maka pahala tersebut tidak ada apa-apanya. Lantas bagaimana? Rugi. Sudah capek-capek kita mengumpulkan uang tersebut, mengeluarkan keringat, panas, dingin, hujan, terik matahari, tidak kita pungkiri, tidak kita pedulikan. Kita mencari uang 1 juta itu untuk kita infakkan, tapi ujung-ujungnya nggak ada niatan ikhlas kepada Allah. Malahan ada terbetis di dalam hati kita buat dipuji, biar bilang orang dermawan dan lain sebagainya. Wallahi, semua usaha kita itu akan sia-sia di hadapan Allah. Keringat kita yang kita keluarkan, panas matahari hingga capeknya kita, lelahnya kita, bahkan hingga sakit yang kita rasakan, masuk angin, pilek dan lain sebagainya, dalam mencari uang untuk kita infakkan, tidak ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka penting sekali Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadis yang populer, hadis yang sangat dikenal, yang sering dilantunkan, yang sering disampaikan oleh ustaz-ustaz, yang sering disampaikan oleh khatib. Innamal a'malu binniyat, bahwasannya amalan itu tergantung pada niatnya. Barang siapa yang berniat karena Allah dan Rasulnya, maka niatnya, amalan tersebut akan diterima oleh Allah dan Rasulnya. Akan tetapi jika diniatkan karena harta yang ingin dicari, karena pujian yang ingin dicari, ya karena keuntungan dunia yang dicari, maka amalan tersebut akan kembali pada tersebut, akan kembali dengan pujian tersebut. Ya, kita melakukan amalan tanpa didasari dengan niat karena tulus kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya pasti orang akan memuji kita. Orang akan memuji tilawahnya bagus, orang akan memuji ya hartanya banyak, orangnya baik, bersedekah dan lain sebagainya. Maka jamaah yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memang masalah niat itu Bapak Ibu sekalian adalah masalah yang berat, masalah yang sangat-sangat berat. Kenapa berat? Karena niat itu harus dilakukan dengan 3 fase. Fase pertama yaitu fase permulaan, kemudian fase kedua fase menengah, kemudian fase ketiga fase terakhir. Dalam melakukan amalan kita harus niat terlebih dahulu sebelum melakukannya. Kemudian di saat kita melakukannya, kita harus menjaga niat tersebut. Ketika kita sholat,
Ya, kita harus menjaga niat itu supaya senantiasa, ya Allah, saya niat sholat ini hanya untuk mendapatkan pahala di sisimu. Ya, kadang kita ada banyak sekali godaan. Ya, misalkan kita lagi sholat, di samping kita ada bapak mertua, ataupun di samping kita ada orang yang kita segani dan lain sebagainya, khusyuk sekali sholatnya. Ya, bahkan nyamuk sudah banyak di sini nggak pernah digubris. Ya, akhirnya apa? Ya, niatnya salah. Akan tetapi harusnya ya dalam satu amalan itu kita harusnya di awal, kemudian di pertengahan amalan kita harus mempertahankan niat tersebut. Untuk apa? Jangan sampai ada riya, jangan sampai ada ingin dipuji, jangan sampai ingin didengar oleh orang lain amalan kita, jangan sampai ingin dilihat oleh orang lain amalan kita. Kemudian di terakhir kita harus senantiasa fokus menjaga, ya Allah, saya persembahkan amalan ini untuk Engkau, ya Allah. Maka Bapak Ibu jemaah sekalian yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, intinya itu saja ya. Apapun yang kita lakukan, ibadah apapun dalam bulan Ramadan ini, tanamkan dalam diri kita untuk niat ikhlas ingin mendapatkan pahala dan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan kita dalam melakukan amalan apa saja, ibadah-ibadah apa saja, baik itu ibadah yang terkecil hingga ibadah-ibadah yang besar. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memudahkan dan melapangkan rezeki kita, supaya kita bisa memberikan atau membantu menyiapkan iftar, membantu agar bisa menyalurkan untuk berbuka dan lain sebagainya. Karena salah satu pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah membantu saudaranya semuslim, membantu orang-orang yang meringankan beban-beban mereka, meringankan beban-beban orang-orang muslim lainnya. Baik, ibu bapak yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin cukup sekian apa yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Adapun salah tutur kata kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam wa akhirul da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.